Aku ke toilet sebentar ya. Kamu tunggu sini. Oh iya, jangan kemana-mana. Iya. Gerak sakti. Melati Putih harus beraksi. Melati Putih. Gerak sakti siap mengabdi. Kalau begitu, kamu sekarang harus kembali berubah menjadi gerak sakti. Baik, Tuan Putri. Lang! Lang! Cewek kampung. Ada apa, Fiona? Pakai nanya lagi ada apa? Lo tuh ada hubungan apa sih sebenarnya sama Lang? Aku sama Lang hanya teman aja, Fiona. Beneran ya temenan? Gak lebih? Iya, dan itu juga gara-gara rumah kita berdekatan. Oh, bagus deh kalau gitu. Awas ya lo sampai ada hubungan apa-apa sama Lang. Itu dia lagi. Jangan-jangan dia mau bikin masalah di kampus. Ngomong apa lo barusan? Enggak apa-apa. Sorry, Vi, mau jalan dulu. Loli, mau kemana lo? Awas ya lo kalau ada hubungan apa-apa sama Lang, lo gue punya penyak lo sampai jadi kerupuk. Pergi kamu. Jangan halang saya. Saya tidak akan pernah biarkan manusia jahat seperti kamu berkeliaran. Jangan campurin urusan saya. Kalau enggak, kamu akan ngerasakan akibatnya. Saya tidak akan ikut campur. Kalau kamu tidak berbuat kejahatan. Kalau gitu kamu akan kehilangan nyawa kamu. Sekarang saya akan buka topeng kamu. Saya ingin tahu siapa kamu. Jangan pergi kamu. Kemana dia? Siapa sih dia? Dan apa tujuan dia ke kampus ini? Ya ampun, Lang. Lang, bangun Lang. Lang, tolong, tolong. Fiona? Kenapa ya dia? Fiona, ada apa?
Elang? Fiona, kok Elang bisa gini? Lo gak usah nanya-nanya gue deh, kalau misalnya gue tahu juga gue gak bakal minta tolong. Tapi Elang... Udah deh. Lo tuh cuma bikin gue tambah pusing tau gak? Mendingan lo sana aja deh. Fiona, Elang harus segera mendapatkan pertolongan. Kalau nggak dia bisa kenapa-napa, biar aja aku yang bawa pulang. Lo tuh gak usah sok-sokan deh, gak usah jadi sok pahlawan lo. Maaf Fiona, aku hanya ingin membantu Elang. Permisi. Apaan sih tuh anak? Sok-sokan banget sih jadi orang. Udahlah, biarin aja. Yang penting kan Elang dibawa dulu sekarang. Lo kan bisa deketin dia besok-besok lagi. Aduh ya Allah, apa sih yang terjadi sama Elang? Elang, sebaiknya kamu jangan gerak dulu. Dada aku sakit sekali. Astagfirullahaladzim. Kok dada kamu bisa terluka kayak gitu? Kok dada Elang bisa biru seperti kena pukulan? Sekarang saya akan buka topeng kamu. Saya ingin tahu siapa kamu. Apa mungkin Elang itu... Loli, apa kamu yang bawa aku pulang? Iya, Lang. Kok kamu bisa tiba-tiba muntah darah kayak gitu? Dan kok kamu bisa dapat luka seperti itu? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu dari mana, Lang. Mungkin kamu kan berantem atau dikeroyok atau mungkin aja kamu jatuh. Loli, aku benar-benar nggak ingat sama sekali. Ya aku ingat, aku udah di sini. Dada aku sakit banget. Kamu sepertinya harus banyak istirahat, Lang. Jangan dipaksain gerak dulu, ntar dada kamu makin sakit. Iya. Ya udah, kalau gitu aku pulang ke panti asuhan dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal sendirian? Nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Makasih udah bawa pulang. Mati Putih, cepatlah kamu menjadi gagak sakti. Dan segera kamu temui saya, Mati Putih. Astagfirullahaladzim. Bukuku tinggalan di rumahnya Elang. Aduh, aku ada tugas lagi besok. Maaf, Lang, aku balik lagi. Aku lupa. Lang? Lang! Lang! Kok Lang pergi sih? Dia kan lagi sakit. Jangan-jangan... Itu dia lokasi yang ditunjukkan oleh alat pendeteksi magnet saya. Itu mah tuh panti asuhan atuh, Miss. Jeng. Iya, sekalian pesantren anak-anak yatim. Emangnya Miss mau pesantren di situ? Gak mungkin kita mendirikan markas di situ. Gak mungkin. Resikonya sangat besar. Saya tidak peduli. Saya tetap menginginkan tempat itu. Karena tempat itu yang sangat cocok untuk mendirikan kerajaan kejahatan kita. Dan mengkokohkan kekuatan kita. Saya akan segera meletakkan mesin magnet saya di sana. Untuk menguatkan baju gagak sakti. Tapi anak-anak di situ dan panti asuhan di situ mau dikemanakan? Itu akan menjadi urusan gagak sakti. Gagak sakti. Tugas kamu sekarang adalah urus mereka semua yang di sana. Pak Bodong? Pak Bodong? Pak Bodong di mana, Pak Bodong? Mbak Loli,
Baru aja aku mau menuju ke panti asuhan, Mbak, mau mencari Mbak Loli. Bodong mau kasih sesuatu sama Mbak Loli. Sesuatu apa, Pak Bodong? Ini, Mbak. Surat apa, Pak Bodong? Pak Bodong? Kok Pak Bodong bisa mendapati surat ini? Iya, Mbak. Aku sengaja ngambil dari kamar Om Gendut itu. Karena Bodong ingin sebenarnya rumah itu dan harta peninggalan itu harus ada di tangannya Mbak Loli dan juga Putri. Karena itu menjadi hak kalian berdua, Mbak. Nah, sekarang kalau menurut Bodong, kayaknya Mbak Loli harus segera mencari pengacara supaya mereka nggak bisa macam-macam lagi sama Mbak Loli. Jadi Mbak Loli bisa menerima hak yang menjadi miliknya Mbak Loli. Pak Bodong, aku kan udah dapet tempat tinggal dan kehidupan baru yang jauh lebih bahagia di panti asuhan. Jadi aku nggak mau mikirin